warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini guys, pada kesempatan kali ini tuh kita dapat tugas dari salah satu mata kuliah kita di UIN Salatiga, lebih tepatnya program studi akidah dan filsafat Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humanira. Nah, mata kuliahnya tuh namanya kewirausahaan guys. Nah, di situ kita itu ditugaskan untuk kayak ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu narasumber yang memiliki suatu usaha gitu. Nah, di sini sebelumnya enaknya kita perkenalan dulu. Saya Rizky Desi Azahro dengan NIM 0016. Di sebelah kiri saya Muhammad Rez Aziz, NIM-nya 0047. Oke, di paling pojok sana saya Miftahul Aini Sarutin Nikmah, NIM-nya 0053. Oke, bentar. Di sebelah kanan saya ini merupakan tamu kita guys, narasumber kita ya ini. Tamu terhormat. Iya, betul sekali. Di sini dia itu spesial lah bagi kita karena berkat dia, insya Allah tugas UAS kita itu akan terselesaikan. Oke. Jadi itu gini, ya di sebelah kanan saya itu merupakan mahasiswa juga, salah satu mahasiswa juga dari UIN Salatiga. Program studinya juga sama, tentunya fakultasnya juga sama guys. Tapi dia tuh semester 3, kalau kita tuh semester 5. Nah, bocil-bocil gini, dia tuh udah punya usaha guys. Bayangkan dari sejak dia SMA sampai dia menginjak jadi mahasiswa, itu udah punya usaha sendiri, udah meringankan beban orang tuanya sendiri. Kita kalah ya. Tak kalah guys. Di sini kita bertiga itu pengangguran. Cuma beban orang tua di Salatiga. Belum sampai. Iya. Jadi lebih enaknya tuh monggo Mbak Abel perkenalkan diri dulu. Hai. Ya, Halo. Saya Abel Ameliana, bisa dipanggil Abel. Saya dari mahasiswa AFI semester 3. Udah gitu aja. Oke, itu perkenalan singkat identitasnya lah. Oke, di sini tuh gini Mbak Abel. Jadi kita tuh mau tanya-tanya sedikit terkait sejarah Mbak Abel kok bisanya memulai usaha sendiri, kemudian sejak kapan. Nah, enaknya langsung aja nih. Oke, di sebelah paling pojok sana yang pakai jilbab abu-abu itu tugasnya nanya-nanyain dia guys. Mau nggak Mbak kita? Jadi gini, kita ngomong santai aja ya, nggak usah terlalu banyak. Mungkin Mbak Abel biar gak terlalu span guys ya. Mungkin Mbak Abel bisa diceritain lah awal mulanya atau sejarahnya dimulai usahanya Mbak Abel itu dimulai dari kapan sih? Terus mulai dirintisnya tuh kapan? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab. Jadi awalnya itu waktu kelas 10, dulu saya di SMA itu merasa kalau wah kok uang jajan saya segini kok kurang ya gitu. Nah terus Buat beli apa Mbak kalau kurang? ya kan saya berangkat pakai angkot, pulang juga pakai angkot. Terus kalau sekolah kan juga dari pagi sampai jam 4 tuh. Berarti administrasi keuangannya itu udah ditata sejak kecil Iya. ya. Hebat tuh. Terus melihat tuh di WA kok temenku jualan kayak dompet gitu kan. Terus dia kok juga kayak laris gitu. Terus terinspirasi lah saya mencoba untuk menawarkan diri menjadi resellernya. Mbak, aku boleh nggak jadi resellernya gitu. Ya mungkin dari itu sih. Terus kemudian semakin hari semakin berbulan-bulan sampai sekarang ya alhamdulillah sampai punya reseller sendiri seperti itu. Oh, berarti awalnya mulanya tuh ikut temen ya Mbak? Iya, ikut temen. Nggak langsung dari usaha sendiri. Iya. Gitu. Oke. Berarti dari awal apa ya? Belum punya uang saku menurut Mbak Abel Iya. ini itu memotivasi Mbak Abel buat bangun usaha sendiri gitu. Terus kalau dihitung-hitung sudah berapa lama tuh Mbak usahanya tuh dari kelas 10 sampai sekarang? Kalau dari awal mulanya ngerintis itu ya sekitaran 4,5 tahun ya. Tapi kan pasti juga ada tuh kayak moodnya nggak bagus, terus kayak Kendala iya itu kayak mogok lah di tengah yang jalan. wajar lah seperti Iya. dalam dunia usaha. Iya, benar banget. Terus modal awalnya Mbak Abel kan katanya dari uang sewa kurang nih, itu kok bisa memodali Mbak Abel buat usaha itu gimana caranya? Nah itu dulu tuh awalnya tuh kayak wah kok beberapa hari setelah posting kok belum ada yang beli. Terus
Terus aku juga belum punya modalnya juga, awalnya juga takut. Terus setelah ada yang pesen tuh kayak seneng banget, wah tapi aku belum ada modal, terus bingung mau minta orang tua juga nggak enak. Akhirnya saya berpikir untuk apa yang beli itu saya suruh bayar dulu aja apa ya gitu. Terus saya tawarin ke yang beli, ada yang mau ada yang enggak, soalnya yang nggak mau itu takutnya nggak percaya, soalnya kan saya online kan. Nah seperti itu sih. Terus itu terus modal itu Kekumpul. untungnya kekumpul, akhirnya bisa buat itu Uang. iya modalin lagi. Oh gitu ya Mbak. Terus Mbak Abel jualan dompet aja apa ada yang lain? Barang-barang yang lain tuh. Kalau dari awal ngerintis itu dompet aja, terus ada yang nawarin nih teman aku untuk jualan casing HP nih, softcase kayak gini nih, ya kayak gini. Masih jualan ini Mbak? Masih. Masih bisa dibeli nih di Abeng Store ya kalau nggak salah ya namanya. Oke. Iya. Bisa di follow Nanti- juga IG-nya, ada Abeng Store, sudah tertera di situ lengkap dengan nomor WhatsApp-nya, pengirimannya ke siapa, kapan datangnya, apa aja barang yang mau dipesan. Oke? Oh mungkin nanti bisa saya cantumin IG-nya. Ada IG-nya nggak Mbak Abel? Ada. Oh iya. Nanti di bawah sini. Iya, sama nomornya Mbak Abel juga nggak apa-apa. Siapa tahu kan yang nonton mau ada yang beli. Amin. Jadi awalnya itu kan dompet, terus ada yang nawarin jual casing ke aku, terus aku terima lah itu. Tapi itu jauh dan dulu tuh aku belum bisa naik motor kan, terus akhirnya itu kayak dikirim pakai paket gitu loh, tapi kan ongkirnya mahal. Terus aku juga belum punya ATM. Terus aku pakainya itu Alfamart ke Alfamart. Oh, Kirim ke bayar Alfamart, iya. Jadi itu adminnya tuh 14.000 kalau nggak salah. Admin 14.000 sama ongkir 12.000. Nah itu untung udah habis di situ. Terus saya pikir-pikir kok, aduh kok nggak masuk balik nih modal ya. nih, nggak balik modal. Terus akhirnya ganti jualan yang ke lain. Itu jualan baju-baju. Alhamdulillah ada orang yang baik banget, ngasih barangnya dulu. Kalau ada yang pesen terus baru bayarnya akhir-akhir gitu loh. Oh, iya, ada iya. uangnya seperti itu. Dan alhamdulillah kekumpul. Terus sering ikut kegiatan juga pramuka dulu dan dapat uang saku seharinya tuh 100.000. Dulu udah pernah 5 hari dapat saku 500.000. Aku buat modalin lagi gitu. Oh, berarti di sini selain usaha kecil-kecilan Mbak Abel juga anak organisasi, guys. Berarti ini pinternya udah dari kecil. Gila, Keren, kita yang di keren, sini keren. cuma pengangguran kalah, coy. Sama belajar saya, Kak. Lanjut. Terus manfaat apa nih yang didapat Mbak Abel dari usaha itu sendiri? Tentu banyak ya. Yang pertama tuh udah nggak minta uang jajan orang tua. Itu dari kelas 10 alhamdulillah sampai sekarang tuh yang nggak terlalu minta banget lah. Tapi ya paling kalau kepepet banget itu baru minta. Iya, namanya juga masih tanggungan orang tua juga ya Mbak Abel. Iya. Tapi seenggaknya sedikitnya udah mengurangi lah beban orang tua Iya. gitu. Kemudian selain itu juga bisa beli self reward buat diri sendiri. Oh iya, sering-sering saya beli Iya. Terus bisa memberi ke semua orang tanpa takut wah nanti uangku habis gimana, seperti itu. Mungkin itu sih. Oh gitu. Terus kalau kendala yang dialami Mbak selama merintis usaha sampai usaha sekarang, itu gimana? Apa aja yang dilewati kendala? Kalau kendala pasti banyak ya, apalagi orang bisnis kan. Terus kalau kendala itu yang paling sering itu rugi ya. Biasanya ada orang nih pesen kan, kalau aku sistemnya barang dulu datang gitu, ada yang pesen dulu terus barang baru sampai baru dibayar gitu. Nah nanti tuh pasti ada aja orang yang tiba-tiba nge-cancel, terus tiba-tiba diblokir nomor WA saya, seperti itu. Kayak ngerjain ya. Iya, kayak ngerjain gitu juga. Terus juga ada pesaing-pesaing lain yang juga jual seperti itu tapi yang lebih murah gitu loh. Seperti itu sih. Ada suka dukanya dalam usaha Mbak bagaimana? Kalau sukanya itu uangnya hasil sendiri. Terus Puas gitu ya? Iya, terus dapat Bangga ya. Pengen nyobain. dapat temen sama tempat baru. Maksudnya tuh kalau teman itu kan kayak misalnya aku kenal sama Mbak. Nah, terus temannya Mbak tuh tanya, "Kamu tahu nggak yang jual ini di mana?"
terus Mbak merekomendasikan saya ke teman Mbak, terus saya lewat iya jadi temen ke temen, jadi ya. punya teman baru gitu loh. Terus kalau tempat itu kayak misal mau mengantar barang kan COD, saya masih sistem COD yang deket-deket sini gitu, jadi tahu tempat, oh ini tempat baru ini gitu, bisa sambil jalan-jalan juga. Di situ Anak muda ya. Kalau dukanya sih kalau pas hujan terus motor mogok itu sih Mengganggu ya. iya mengganggu banget. HP mati sering Tapi juga. di sisi lain pasti ada support system dong. Jadi nggak bakal ketinggalan sih pastinya ya. Sistem yang paling penting ya dari orang tua sih, Oh, selalu iya, iya, mendukung, kadang yang memberi modal gitu. Itu yang kalau di rumah Babel, kalau di sini Pasti ada lah Mbak, jangan diomong. Di luar layar ada. Iya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir, pesan dan kesan untuk para penonton kita dulu dong. dalam usaha. Silakan. Oke, kalau pesannya ini selagi masih muda, gini, kerja sama orang itu nggak enak. Saya tuh pernah ngerasain juga dulu waktu lulus dari kelas 12 kan itu masih kuliah online nih. Nah saya tuh kan kerja sama orang itu bener-bener gak enak, bener-bener kayak terpojokkan gitu loh. Apalagi gabung sama orang-orang baru. Saya sarankan sih mulai dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan untuk jualan ya jualan lah. Apalagi kan sekarang media massa ini kan sangat mudah memudahkan kita banget buat jualan. Nah itu sih dimanfaatkan aja. Terus seiring berjalannya waktu pasti kok bisa kok, kalau kita positive thinking pasti nanti bisa sukses. Insya Allah, amin. Oke, mungkin itu dulu sih Mbak Abel pertanyaan singkat kita ngobrol-ngobrol sharing session kita pada hari ini. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih Mbak Abel telah meluangkan waktu untuk kita membantu tugas UAS kita. Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu Mbak Abel. Oke, dia pengusaha kecil ya guys ya, bisa dikatakan. Semoga usaha Mbak Abel ini dapat berkembang. Berkembang biak. Bukan berkembang biak Mas, berkembang biak nanti kalau udah sah. Jadi semoga Mbak Abel itu nanti mencapai di tingkat suksesnya. Amin. Amin ya Allah. Mungkin itu dulu ya guys ya. Iya. Kita nanti kalau semisal mau sambung-sambung lagi, kalau ada waktu lagi kita buat podcast lagi, kita share ke YouTube lagi. Oke, mungkin sekian sih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.